Recording in progress. Baiklah, saya sudah pindah komputer dulu. Ya, saya cas dulu. Baik. Nah, kita akan melihat langsung di bukunya saja dulu. Atau saya cek dulu salin dianya ya. Video. Kemudian. Nah, ini ya. Ya, pakai ini dulu. Oke, kita akan membahas realitas virtual dan digital rights management. Mohon diperhatikan ya, rights ini ada S-nya nih. Ya, jadi ini terkait dengan hak kekayaan intelektual digital. Ya, mari kita lanjutkan. Bentar. Oke, kita akan membahas sekilas dulu mengenai virtual reality. Ya, virtual reality ini salah satu kemajuan terbaru dari multimedia. Ya, sampai-sampai kita itu merasa bahwa ada realitas lain yang paralel dengan realitas nyata kita. Sebentar, ini apakah sudah share screen belum ya? Belum, Mbak. Belum. Nah, ya, saya share screen dulu. Oke. Sudah bisa terlihat ya? Sudah, Pak. Baik. Nah, kita loncat ke modul 15. Modul 15 bisa jadi agak lama. Kalau modul 14 tadi tentang KAKAS itu saya menyerahkan kepada kalian saja. Minimal kalian menggunakan Microsoft Office itu pasti sudah bisa. Adobe itu minimal bisa untuk ngedit video ya, jangan kalah sama YouTuber itu ya. Atau kalau tidak punya ya menggunakan di smartphone sudah banyak sekarang editing untuk video, untuk citra, untuk kalau video, kalau Adobe itu Adobe Premiere misalkan ya, kalau untuk citra Adobe Photoshop, kalau untuk yang vektor Adobe Illustrator. Kemudian untuk yang teksnya ada macam-macam ya, ada yang Dreamweaver kalau untuk HTML dan yang terkait, kemudian ada yang InDesign, InCopy untuk penulisan majalah gitu ya, atau yang kayak brosur seperti itu. Baiklah, kita akan lanjut ini, kita akan masuk ke digital rights management. Digital rights management ini ada S-nya ya ini ya. Jadi tolong diperhatikan. Ini saya pakai hijau. Nah, ada S ini nih. Oke, hijau. Nah, ya pakai S ya. Ada rights management, hak kekayaan intelektual digital. Nah, realitas itu apa? Realitas adalah dunia fisik nyata yang ada dan kita hidup di dalamnya. Alam di sekitar kita. Termasuk orang-orang dan objek-objek di sekeliling kita yang kita rasakan semua dengan panca indera kita. Ya. Nah, kemudian apa itu virtual environment atau lingkungan virtual? Sebuah lingkungan yang seluruhnya dihasilkan dengan software komputer. Lingkungan atau objek yang tidak benar-benar ada itu akan ditampilkan pada layar perangkat
dan biasanya supaya imersif itu menutup mata kita sehingga tidak melihat ke dunia nyata. Itu fully immersive. Itu biasanya namanya virtual reality. Nah, kemudian ada augmented reality ya, menggabungkan antara virtualitas dengan realitas. Kemudian mixed reality atau extended reality, macam-macam lah di antara virtual dan real itu. Oke, atau aktual. User dapat berinteraksi dengan interface misalnya dengan avatar melalui sebuah controller. Nah, ini salah satu contoh dari lingkungan virtual yang sudah bercampur, yaitu augmented reality. Mencampurkan antara dunia nyata, ya dalam hal ini gudang nih misalkan ya. Ini kan gudang nih di sekitarnya, kemudian gudang difoto melalui kamera dan masuk ke dalam lingkungan komputasi, dan di sini gambar live-nya, nah ini di augment ya, ditandai sehingga akan memberikan informasi mengenai barang apa misalkan ya kalau di pergudangan. Oke. Nah, ini augmented reality. Kalau kita baca konsepnya, menambahkan elemen virtual ke dunia nyata. Dunia nyatanya diambil dulu oleh perangkat. Augmented reality menggunakan semacam layer informasi yang digabungkan ke dunia nyata melalui software. Karena dunia nyatanya diambil dulu oleh kamera. Layer informasi bisa berupa suara, video, grafik, atau teks biasa. Nah, ini adalah elemen-elemen multimedia yang dimasukkan ya ke dalam live view dari sebuah kamera. Kebalikan dari AR adalah augmented reality. Apa namanya gini. Jadi untuk yang dicampurkan antara dunia nyata dan virtual itu lebih mudahnya supaya tidak banyak perdebatan karena ini belum mature ya. Itu disebut sebagai mixed reality. Jadi ada augmented reality, ada augmented virtuality. Kita jadi bingung kalau tidak mendalami ya. Kalau nanti kita melihat ada seseorang misalkan ya di sini, misalkan di sini ya, di dalam sini ada seseorang dan bisa memberikan komando kepada apa yang dijadikan software di sini. Nah, maka itu adalah kebalikan dari AR, jadi mixed reality. Nah, tapi kita tidak akan terlalu berdebat lah antara AR, augmented reality, sama augmented virtuality. Yang jelas keduanya kita sebut sebagai mixed reality atau extended reality. Gitu ya. Nanti kalau kalian riset tugas akhir dan lain-lain itu bisa lebih mendalam. Kita hanya pengenalan saja ya di kuliah ini. Oke. Mari kita lihat beberapa perangkat di sini ya. Virtual reality, representasi 3D virtual dari dunia nyata atau objek di dalamnya. Ya, jadi ini misalkan. Kemudian user bisa bergerak bebas 360 derajat di dalam representasi tersebut. Kemudian yang ketiga, menimbulkan simulasi indera secara real time. Karena ya kita imersif di dalamnya ya. Virtual reality itu lingkungan virtual yang diadakan dan kita ditutup terhadap terutama aspek visual dan audial ya, ditutup terhadap dunia nyata, dunia reality. Memberikan pengalaman imersif yang ini ya. Nah, ini salah satunya aplikasi yang dijalankan dengan Google Cardboard dan salah satu topik risetnya Teh Atina sebetulnya di bidang mixed reality ini ya. Ini adalah salah satu karyanya. Nah, kemudian contoh device virtual reality ini yang pertama ini Oculus ya. Oculus itu yang ini ya, Oculus Rift. Kita punya Oculus kita punya dua macam lah yang ini. Kemudian yang HTC ini, Vive Pro ini kita punya juga ya. Yang ini.
Kemudian yang ini juga punya, ini murah ya, 100.000 lah sekitar, dan dimasukkan smartphone-nya ke dalam sini. Nah, sementara ini sepertinya ini dari Samsung ya, Samsung Gear gitu ya. Nah, Samsung Gear juga Samsung membuat dan menggunakan smartphone Samsung. Hasilnya mirip-mirip lah dengan yang Oculus Go ini. Oke, ya. Nah, yang dari Samsung itu cukup bagus ya. Tapi yang lebih bagus lagi tentu saja yang spesifik kayak HTC Vive dan Oculus Rift itu. Baik, kemudian nah, mixed reality merujuk pada gabungan dunia nyata dengan dunia buatan komputer, memiliki aspek nyata dan virtual, memungkinkan kita untuk merasakan pengalaman atau skenario yang sebenarnya tidak nyata. Ya, tadi ya, mixed reality ini bisa augmented reality, bisa augmented virtuality. Nah, ini untuk virtual lab menggunakan HoloLens. Jadi seolah-olah tampilan ada di depan kita ya. Ini untuk augmented reality. Nah, di sini ada hubungan ya antara realitas dengan virtualitas. Nah, ada interaksi dengan menambahkan mencampurkan di antara keduanya, dan itulah dijadikan menjadi mix atau hybrid reality. Ini ada mazhab-mazhabnya ya, jadi nanti kalian akan mengikuti istilah yang mana. Bagi kita cukuplah antara virtual reality dengan mixed reality. Sisanya biarlah jadi perdebatan para ilmuwannya ya. Nah, ini kalau secara teori ada real environment di sini, kemudian ada virtual environment. Nah, di antaranya ada pure mixed reality, augmented reality, augmented virtuality. Reality overlaps with virtuality ini. Kalau kita terlalu mendalam, tidak terlalu mendalam ya susah ya. Jadi ya sudahlah, mendingan bagi kita di antara ketiga ini yang di sini cukup kita namakan sebagai mixed reality saja. Ya. Baik, kemudian ini yang lebih detail-detailnya ya. Kita tidak akan terlalu mendalam. Cukup saya menyampaikan hal tersebut. Nah, kecuali kalau ada yang mau bertanya, kita diskusikan ini. Ada realitas, ya di sini ada virtualitas. Kemudian ada perbedaan-perbedaan, ada contoh-contohnya. Mungkin nanti kita akan, saya akan minta contohnya kepada kalian ini. Supaya benar-benar kalian paham, kalau benar-benar ini mau kita pahami. Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Tapi justru ada yang, nah saya ingin ke sini dulu, baru kalau kita cukup waktu, nanti kita akan bahas yang ini nih. Ups. Nah, kita akan bahas yang ini. Dengan membahas ini sebetulnya tentang realitas virtual sudah cukup. Baik. Nah, tapi ada yang lebih penting dulu ya. Khawatir ada gangguan. Kita tinggal 2 pertemuan lagi, 2 pekan ya. Nah, kita mengenai hak kekayaan intelektual dan digital rights management. Mari kita lihat yang ini. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari olah pikir manusia ya, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang lainnya. Nih ya. Kemudian hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, ujung-ujungnya duit nih. Ya, karena kita mencipta lagu, ujung-ujungnya ingin dinikmati orang banyak, dan nggak enak ya kalau yang kayaknya orang lain, produsernya atau yang pembajaknya gitu ya, sementara yang menciptakannya, menyanyikannya nggak dapat apa-apa. Nah, biasanya sih seikhlas-ikhlas orang, tetap saja ketika orang lain jadi kaya raya, dia miskin, tetap sakit hati ya kalau orang normal. Makanya dibuatlah HKI ini supaya bisa melindungi terutama yang disebarluaskan secara digital. Berupa karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia ya. Oke.
Mari kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara melindungi karya-karya ini dengan teknik digital rights management? Dapat dibagi menjadi dua, yaitu watermarking dan enkripsi. Kalian sudah belajar ini ya, dua-duanya ya, di mata kuliah keamanan informasi. Saya ingin tanya dulu deh, ini sudah berjalan 50 menit, mengenai dua hal ini. Karena kalian pastinya atau nggak tahu ya sudah belajar atau belum. Coba saya mau tanya. Baik, saya akan tanya kepada Devin Adam. Halo Devin. Ya, Pak. Baik, Anda sudah ngambil kuliah kan keamanan informasi atau sejenisnya, kriptografi gitu. Iya, Pak. Oke, apa nih perbedaan watermarking dan encryption secara ringkasnya? Kalau watermarking itu semacam kayak dikasih apa namanya? Dikasih tanda gitu, tapi tidak secara gambarnya secara in general tidak ada mengalami perubahan sama sekali. Sedangkan kalau enkripsi ini datanya itu yang dia benar-benar kayak dikonversikan gitu sehingga tidak bisa dilihat lagi secara general. Jadi kayaknya gitu, Pak. Baik, oke, sudah cukup ya, sudah cukup menangkap esensinya. Ya, kalau watermarking itu sedapat mungkin nggak bisa terlihat. Kalau enkripsi justru supaya benar-benar nggak bisa dilihat si karyanya itu atau dinikmati ya, benar-benar disembunyikan secara digital dua-duanya ya. Kalau watermarking sedapat mungkin seperti seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal di dalamnya ada tanda-tanda khusus. Ya, itu biasanya watermarking kan dari zaman dulu ya. Kalau kita ingin mengirim sesuatu untuk menjaga integritasnya, bisa dibaca dengan teknik tertentu. Oke, untuk menandakan bahwa beritanya asli gitu. Baik, mari kita watermarking. Watermarking ini coba saya mau bertanya yang lain ya, Devin. Terima kasih. Saya akan bertanya dulu yang lain. Saya akan mengambil ke bawah. Di sini paling bawah dari saya adalah tidak paling bawah ya. Parnaik. Halo Parnaik, monitor. Halo Pak, monitor Pak. Oke. Ada 4 sudah ngambil mata kuliah itu, kriptografi atau keamanan informasi? Udah? Belum Pak, belum. Atau paralel? Paralel apa Pak? Sama-sama diambil semester ini? Belum juga Pak. Belum ya? Keamanan gitu belum saya Pak. Belum ya? Oke, baiklah, tidak apa-apa. Yeah. Kalau begitu watermarking nih ada 4 ini ya, ada 4 item nih. Yang pertama perceptual transparency. Apa katanya tuh? Perceptual transparency. Perceptual transparency adalah watermark. Watermark tidak boleh mempengaruhi kualitas data yang disisipi. Kurasa maksudnya ini Pak. Kalau kita nge-watermark jangan sampai inilah datanya itu jadi kualitasnya makin turun atau nggak bisa dibaca gitu. Oke, sip. Cukuplah itu, udah paham semua ya. Nomor 2. Nomor 2 ada payload of watermark. Jumlah informasi yang dapat disisipkan melalui watermarking. Ya, sebaiknya kalau payload gimana watermarknya? Jangan lebih banyak watermark lah daripada kontennya itu sendiri kan. Gitu kurasa Pak. Ya. Harus seminimum mungkin gitu ya. Jangan sampai watermarknya justru datanya berlipat ganda banyaknya. Jadi terlalu memberatkan. Oke, nomor 3. Security. Nomor 3 ada security. Security adalah ketahanan watermark menghadapi serangan. Saya kurang tahu apa serangan tuh ini. Maksudnya? Mungkin watermarknya jangan terlalu tipis gitu ya. Jadi kayak gampang dihilangkan orang atau itu ya utamanya itu. Gitu. Jangan sampai gampang dihilangkan orang karena watermark itu justru untuk memproteksi keaslian biasanya ya, bahwa benar-benar si A yang mengirim. Biasanya autentikasi ya itu. Jadi kalau watermarknya gampang dihilangkan nanti malah diganti, bisa jadi fitnah malahan kan gitu. Oke, kemudian yang keempat.
Yang keempat ada recovery. Recovery adalah watermark dapat dibaca dari suatu media tanpa mengubah media tersebut. Meskipun sudah diserang, watermark masih bisa di recovery dan diketahui. Oke, yang bagus gimana watermark itu? Bentar, saya baca ulang ya Pak. Watermark dapat dibaca dari satu media tanpa mengubah media tersebut. Mungkin misalnya ketika watermark itu ketika konten tersebut diserang, kita kayak masih bisa masih bisa, oh ini punya saya gitu. Ya, Jadi watermarknya betul. masih bisa direcover gitu. Belum kuliah aja udah ngerti langsung ya, apalagi jangan udah gitu lah, Pak. kuliah sistem keamanan informasi ya. Oke, sip. Itu 4 karakter utama watermarking yang harus dijaga. Misalkan kalau gambar nih gitu ya, ada gambar, diambil fotonya, kemudian dikasih watermark. Nah, sama penyerang yang ingin memfitnah seseorang, oleh penyerangnya diacak-acak tuh gambarnya, misalkan diubah dulu, di save as ke format lain, kemana-mana. Nah, watermark yang bagus itu meskipun sudah diubah-ubah, tetap saja bisa kelihatan. Nah, itu recovery sama security ini menjadi hal yang amat sangat penting ya, apalagi bagi kaum militer misalkan ya, dalam mengkomunikasikan informasi. Karena kalau untuk militer, diplomasi gitu sangat penting ya. Oke, terima kasih ya. Barusan Parnaik ya. Ya Pak, terima kasih juga Pak. Oke, silahkan Tugus. Sekarang siap-siap Tugus. Ya Pak, monitor. Oke, bentar ya. Ups, lari-lari. Watermarking sudah. Nah, teknik watermarking. Oh, teknik watermarking gini saya dulu. Nah, nanti Tugus setelah ini. Watermarking ada teks, ada gambar dan video. Gambar dan video ini mirip-mirip ya. Karena video adalah di dalamnya sebenarnya gambar yang berubah-ubah dengan waktu, kemudian kalau video yang sesungguhnya pasti ada audionya juga. Nah, di sini ada beberapa teknik penting dari watermarking. Kalau yang enkripsi tidak akan dibahas di mata kuliah ini ya, karena ada mata kuliahnya tersendiri. Enkripsi itu ya, kriptografi masuknya ke sana, bagaimana kita misalkan ya, yang paling gampang, kita punya file penting, kita zip, kemudian pakai password. Nah, itu sudah terenkripsi jadinya ya. Apalagi kalau memang ada yang spesial dibuat enkripsinya dengan menggunakan zip, kemudian di password aja itu sudah menjadi terenkripsi. Itu yang paling mudahnya. Nah, jadi yang kita bahas di sini lebih banyak adalah watermarkingnya. Karena mungkin tidak banyak dibahas di topik yang lain ya, di mata kuliah yang lain. Oke, baik. Nah, kita akan mulai dengan teks nih. Yang pertama, line shift coding. Silakan. Dibacakan. Langsung baca, gampang ini. Oke. Saya Pak. Ya. Oke. Jadi teks line shift coding itu di dalam sebuah teks, setiap baris genap itu digeser ke atas atau ke bawah sebesar jarak yang sangat kecil. Tapi baris ganjilnya itu nggak dilakuin perubahan apa-apa. Terus, Kemudian, jika bit 1 ingin disisipkan, baris digeser ke atas. Jika bit 0 ingin disisipkan, baris digeser ke bawah. nah, itu cara menyisipkannya. Jadi, editornya memang harus khusus ini ya, karena kalau kita menggunakan Microsoft Word, bisa-bisa aja sih. Cuma kalau sama orang nanti di kolomnya dibuat, baris-barisnya jadi kacau, itu jadi agak susah. Jadi harus hard enter. Tapi tetap bisa dilakukan. Jadi kalau ingin ngirim rahasia, misalkan ya, Anda ingin ngirim rahasia ke seseorang, menyisipkan bit 0 dan 1, yaitu naik turunkan saja baris-barisnya. Tapi barisnya harus hard enter supaya tidak word wrap itu. Kalau word wrap nanti jadi ngaco. Ya, hasil akhirnya jadi informasinya jadi tidak terbaca. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan.
Word shift coding. Saya ingin Wildan, ketua kelas kita. Halo Pak, monitor Pak. Silakan word shift coding mulai dari sini, dari 1 sini. Oke, saya baca ya Pak. Jadi word shift coding itu sebenarnya memiliki kesamaan dengan line shift coding nih. Tetapi dengan mengatur jarak antara kelompok kata dalam suatu barisnya. Di mana setiap kelompok kata ini yang genap itu digeser ke kanan atau ke kiri sebesar jarak yang sangat kecil. Nah, terus jika bit 1 ingin disisipkan, kelompok kata digeser ke kiri nih. Jika bit 0 ingin disisipkan, maka kelompok kata digeser ke kanan. Itu, Pak. Cuma gitu aja ya. Gampang bisa dilakukan kalau kalian menggunakan Notepad juga bisa ini. Cuma kalau Notepad berarti geser kiri dan kanannya harus 1 ya, nggak bisa ukuran kecil. Jadi mudah ditebak sebenarnya. Tapi kalau dengan pengolah kata yang canggih, apalagi yang memang khusus untuk membuat ini, jadi mudah ya dibuat secara otomatis oleh program gitu, bukan oleh kita. Jadi dua-dua ini modenya mode jadul sebetulnya ya, sangat mudah diserangnya gitu, mudah ketahuannya. Oke, kemudian, nah ada lagi nih, saya akan minta tadi yang sudah ya, Ferdian. Ada satu lagi nih, karakter coding. Ya, halo Pak. Silakan. Nah, mulai dari situ. Halo? Oh iya Pak, mulai dari bagian mana Pak? Ya, feature coding ini apa atau karakter coding ini? Bagaimana kita menyisipkan informasi, menyisipkan bit 1 dan 0 ke dalam karakter? Silakan. Oke. Jadi Baca dulu. Oke, bentuk karakter di dalam teks diubah sesuai dengan keperluan watermarking. Lalu contohnya adalah mengatur ukuran titik pada huruf I dan J. Misalnya, Itu kemungkinan untuk ini ya Pak. Kan dalam karakter itu ada font yang berbeda-beda gitu Pak ya. enggak, ini jangan-jangan enggak memperhatikan ini. Sebenarnya watermarking untuk apa? Watermarking itu untuk HKI Pak. Ya, terus kenapa kita pakai watermarking? Untuk biar nggak sembarangan kekayaan intelektual kita biar nggak sembarangan dimanfaatkan oleh orang gitu Pak, tanpa seizin Dengan kita. cara gimana? Dengan cara itu mengatur titik pada huruf I dan J, dan dengan cara yang lain, karakteristik yang lain, mungkin dengan panjangnya atau apa. Ya, salah satu caranya adalah dengan menumpangkan informasi tentang integritas itu. Jadi sebenarnya kita mau menumpangkan informasi ke dalam informasi yang ada. Informasi itu kita gunakan untuk verifikasi, ya, autentikasi. Nah, sekarang yang karakter coding ini bagaimana cara menumpangkan informasinya ke dalam sebuah media, ke dalam sebuah karya, gitu. Gimana caranya katanya? Oke. Kasih contoh Ferdian untuk yang karakter coding. Oke. Perlu bantuan Ferdian? Iya, itu dengan cara ini Pak, ngubah bentuk hurufnya. Misalnya? Misalnya itu kan kita tahu kalau misalkan aja di Microsoft Word gitu itu kan apa sih, jenis-jenis bentuknya kan beda-beda gitu Pak, tiap font kayak gitu Ya, sih. kalau ganti jangan, susah itu ya. Iya. Bisa-bisa aja tapi
Tidak sampai ganti font lah. Nanti kelihatan kalau ganti font itu. Watermark itu kan jangan kelihatan. Nah, salah satu contohnya ini nih, titik ini. Titik ini agak besar sedikit, agak kecil sedikit. Biasanya orang tidak begitu memperhatikan. Oh, Atau iya. jaraknya, titiknya agak atas sedikit, agak bawah sedikit. Kayak gitu. Watermark kan nggak boleh dilihat. Kalau font diganti ya kelihatan dong. Itu ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita yang masuk ke video nih. Kalau yang teks kayak tadi lah, ya, dengan berbagai teknik gitu ya, kita ringkas nih dari sini. Nah, sekarang minta saya ringkasannya. Saya mau minta tolong ke Cindy Amandani. Pak. Ya, jadi yang teks ini ada 3 macam. Line shift coding, word shift coding, sama feature coding. Coba diringkas. Oke, kalau teks kan ada 3 tadi. Untuk line shift coding itu, jadi setiap garis genapnya akan digeser ke atas atau ke bawah dengan jaraknya itu sangat kecil. Nah, kalau misalnya bit 1 disisipkan, berarti barisnya nanti akan digeser ke atas. Kalau misalnya bit 0 yang disisipkan, barisnya yang digeser ke bawah. Kalau misalnya word shift coding, dia sebenarnya hampir sama, tapi bedanya gesernya tuh kiri ke kanan, Pak. Kalau bit Dan 1 setiap disisipkan kata itu ya, dia, bukan per baris ya. oh iya betul, Pak. Kelompok antar kelompok kata, betul. Kalau misalnya bit 1 disisipkan, berarti dia ke kiri, kalau bit 0 dia ke kanan dalam satu baris itu. Nah, yang terakhir ada fitur coding, itu yang tadi Ferdian jelasin, ada bentuk karakter, dalam teks itu diubah sesuai dengan keperluan watermarking. Contohnya yang tadi, mengatur ukuran si besar kecilnya titik pada huruf I dan J. Oke, itu contoh-contoh aja biar ada gambaran saja ya. Nanti kalian kalau memperdalam, ini aneka variasinya banyak sekali ya. Sekarang asal kita tahu sistem multimedia ini kalau kita lihat mengenai video encoding saja itu bukunya bisa ribuan halaman. Sementara kita membahas segala sesuatu di sini asal tahu saja. Anak STI yang penting tahu, nantinya calon manajer jika harus meneliti tertentu ya salah satu bidang bisa diperdalam. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya akan lanjutkan. Sekarang kita mulai ke citra dan video. Baik, saya akan minta bantuan dari Nadila Putri Pratiwi. Silakan. Oke, buat citra dan video pakainya list significant bit modification. Jadi itu tuh menyisipkan watermark dengan memodifikasi list significant bit di dalam pixel depth. Informasi yang disimpan di dalam list significant bit tidak terlalu berpengaruh terhadap konten sehingga dapat diubah tanpa menimbulkan perbedaan di mata manusia. Nih contohnya nih. Nih ya. Sebentar. Nah, ini contoh gambar yang pakai 8 bit. Gambar kiri adalah gambar 8 bit yang asli. Ini ceritanya yang asli nih ya. Nah, kemudian gambar tengah atas sampai dengan kiri bawah menunjukkan setiap level signifikan bitnya ini diabaikan dan dipakai untuk menyimpan watermark bit. Nah, tapi gambarnya ini kurang ini ya, makanya saya akan memperlihatkan bukunya. Nah, memang susah ini ya, harus benar-benar ahli banget. Nah, kita cari dulu sebentar ya, saya akan cari dulu kontennya. Multimedia mana ya? Digitalize Management. Nah, di sini ya. Oke. Nah, ini ya, kita akan ke sini dulu. Di sini kalian nanti kalau baca bukunya ya ini ya, sudah. Nah, ini contohnya. Contohnya memang yang paling tepat adalah menggunakan gambar hitam putih begini ya, grayscale. Nah, grayscale ini, lihat. Ini gambar yang menggunakan 8 bit. Jadi,
ini ketika gambarnya bitnya dibuang, there are 8 images corresponding to each bit at every pixel. Lihat, as the significance of the bit is lower, the information is less correlated and random. Lihat ya, as the significance of the bit is lower, the information is less correlated and random. Jadi sebenarnya gini, ketika kita melihat menampilkan tiap bit ya di sini, ini MSB, kalau 8 bit itu bit ke 0 ya, yang paling kiri. Nah, yang paling kiri kita plot, maka udah kelihatan kurang lebih seperti ini gambarnya, hitam putih. Nah, tapi kalau yang di ujung nih, sudah benar-benar nyaris random. Nah, karena bit kalau bit itu kayak gini nih, misalkan ya, supaya kebayang. Saya menulis misalkan angka 5 gitu. Angka 5 itu kalau 8 bit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mungkin 5 kayak gini ya. Ya, benar ini 5. Nah, ketika yang bit 0 nih, hanya ini yang ditampilkan, maka yang paling atas nih gambarnya. Geser dulu ya. Nah, gambarnya yang ini. Jadi agak ada bentuknya hitam putihnya. Tuh, ya masih sedikit lah kelihatan. Nah, tapi kalau yang ini nih, yang bit ke-8, nah yang ini diplot, hasilnya itu random. Oleh karena itu, bit yang ke-8 ini, gambarnya ganti dulu ya. Nah, bit yang ke-8 ini bisa saya abaikan. Tempatnya akan saya pakai untuk menyimpan watermarking. Gitu ya Nadia ya? Nadila ya? Iya, Pak. Nah, karena ternyata yang LSB ini LSB ya, least significant bit, kalau ini most significant bit kan gitu. Nah, kalau 8 bit dan LSB-nya saya abaikan, saya nggak pakai, melainkan untuk menyimpan informasi watermark, maka sebenarnya tidak akan terlalu terlihat saya menyimpan sesuatu hanya dengan menitipkan di LSB-nya. Mudah-mudahan semuanya paham ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Tidak ada. Nah, baiklah kalau begitu. Nanti kita bikin CRS dulu ya. Kemudian yang kedua, yang tadi adalah namanya secara spasial, ini least significant bit modification, LSB modification. Ini ya namanya ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat yang kedua. Di sini. Ups. Ini pakai bolpen ini yang susahnya adalah geser-gesernya nih, saya belum tahu cara geser-gesernya. Aduh, ini hilang. Wah, bahaya ya. Menggeserkannya jadi hilang, cepet hilang nih. Udah, yang pakai ini saja. Terus pakai mouse kayaknya. Baik, mari kita lihat. Sekarang 4.2. Nah, ini spatial techniques using correlation in the spatial domain. Lihat, ini ada matematikanya sedikit. Oke, kita lihat ya. Prinsipnya. Adding noise to the original image to create watermark image. Here, a noise image is generated using user-defined key and serve as a watermark. Ya, bahkan tadi juga ya untuk yang watermarking text itu kita bisa membuat
si teksnya itu tidak setiap kata, melainkan kata-kata tertentu yang urutan kata yang dipakainya menggunakan bilangan random posisinya itu, sehingga tidak mudah ditebak ya kata-kata yang mana yang disisipkan. Nah, sekarang yang randomnya ditambahkan image seperti gini nih. Lihat. Nah, ini matematikanya ya. Ini menggunakan korelasi. Nah, kita dulu waktu belajar konvolusi, kita belajar ada autokorelasi, ada cross korelasi. Nah, ini nih ya, ada korelasi ini. Jadi ini korelasi antara image dengan pseudorandom noise. Jadi kalau beda antara image dan pseudorandom noise itu adalah cross korelasi karena dia berbeda ya. Nah, secara matematikanya nanti kita akan lihat, tapi secara gambarnya dulu nih. Lihat ya. Kita punya gambar si AD ini ya, original image IX, Y yang ini. Nah, kemudian kita punya random sinyal. Ini di generate menggunakan pseudorandom generator dan menggunakan key. Kita tahu ya, pseudorandom generator itu ada tekniknya dan biasanya menggunakan seed. Seed-nya ini bisa dipakai untuk password-nya. Nah, menggunakan password berupa seed, kemudian di generate, akhirnya jadi kayak gini, namanya WXY ini. Oke. Nah, kemudian ada faktor skala, K-nya kecil. Kalau terlalu besar nanti akan menutup. Namanya juga noise. Mungkin K-nya kalau sinyal itu 1 sampai atau 0 sampai 256, mungkin si K-nya ini katakanlah faktornya 3 gitu ya. Atau 2,5 gitu supaya dia tidak terlalu merusak. Semakin besar nilainya nanti semakin kacau ini ya. Mungkin bisa pecahan juga, tergantung situasi, tergantung kekuatan watermark kita. Nah, kemudian ditambahkanlah si noise ini secara sengaja sehingga menjadi watermark image. Si image ini sebetulnya sudah ditambah noise. Nah, noise itu meskipun pseudo-random ya, kalau kita menggunakan autokorelasi ya, WXY dengan WXY lagi, itu hasilnya adalah angka yang tinggi. Nah, ini harus kita melihat dulu ke yang namanya korelasi. Korelasi adalah begini, sebetulnya inner product. Korelasi itu ya. Lihat nih matematikanya sekarang. Oke, ada image kita ya. Ini IXY ditambah dengan WXY. Dan W-nya itu bilangan bipolar, -1 sampai +1. Nih. Nah, kemudian ada faktor K di sini, konstan. Nanti bisa jadi parameter yang ini ya. Nah, sehingga image kita setiap pixelnya sudah ditambah dengan noise ini. Nah, authentication of watermark in watermark image. Nih, IWXY can be accomplished by computing the correlation between the image I sub WX, Y and the pseudorandom noise pattern WXY. If this correlation exceeds a threshold, nah korelasi itu biasanya ada ya rumusnya itu. Nah di sini nih korelasi nih ada definisinya. Lihat ya. Jadi korelasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Lihat, korelasi RI WXY dengan WXY
XY ya lebih dari threshold tertentu nih. Itu artinya ada watermark terdeteksi. Kalau kurang dari threshold, maka threshold itu bisa jadi adalah jumlah elemen dari watermark kita. Misal nih, kita punya gambar. Gambarnya 8 piksel kali 8 piksel nih, percontohan aja ya. Nah, oleh karena gambarnya 8 kali 8, nah maka kita punya 64 piksel. Nah, si W ini nih, ya W XY ini bisa jadi dia adalah sebuah bilangan yang angkanya ditambahkan ke setiap piksel ini, variasinya bisa -1 atau +1, tapi udah dikalikan dengan K. Jadi minus K plus K. Jadi kalau asalnya di sini pikselnya 100 nilainya, kalau K-nya katakanlah 2, maka bisa variasi dia. Kalau bit 0 misalkan ya dipetakan ke -1, berarti kalau dia menyisipkan bit 0, angka 100 menjadi 98. Atau kalau dia menyisipkannya jadi 102, kalau menyisipkannya bit 1. Sehingga setiap bit sekarang itu berubah karena ada faktor ada faktor W-nya ini. Nah, sekarang kalau kita tulis Wx, Y-nya, maka bisa jadi begini. Misalkan kalau K sama dengan 2 gitu ya, -2, yang di sini -2. Saya buat dulu gambarnya yang lain ya, supaya gampang. Misalkan di sini -2. Nggak kelihatan. Ini. Yang pertama -2, kemudian -2 lagi, kemudian +2, kemudian +2, -2. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Sehingga kita punya sebuah matriks gitu. -2, -2, 2, dan seterusnya. Matriksnya 8 kali 8. Nah, inilah yang disebut dengan matriks W, X, Y. Nah, kalau kita membuat korelasi, artinya nih R ya antara I dengan W itu 1/n, N-nya 64 dalam hal ini. Penjumlahan I sampai N, N-nya berarti 8 ya, karena ini menggunakan X dan Y. Jadi I-nya N-nya 8. 8 kali 8, karena harus diputarkannya 2 kali. Atau kalau dia mau dihitungnya 1 kali, maka dia 8 kali 8 jadi 64. Pokoknya ini harus dihitung semuanya ya, satu persatu piksel. Nah, kalau kita menggunakan perhitungan ini, nah di sini nih perhitungannya. Asalnya 1/n, kalau dibuat jadi per piksel ini jadi 64. Nah, maka perkaliannya jadi seperti ini, W plus sama W minus. Lihat, W plus itu kalau kebetulan plus ini ya, plus 2. Nah, kalau yang ini kebetulan kalau -2, kalau K-nya 2. Maka kalau kita lihat, kalau kita bagi 2, karena jumlah plus sama minus itu kalau sebuah random generator, itu jumlahnya pasti akan kurang lebih akan sama. Karena kemunculan -2 dan +2 itu separuh-separuh ya probabilitasnya. Oleh karena itu, kalau kita bagi menjadi 32 penjumlahannya, maka adalah penjumlahan yang plus kurang lebih segini ya. 32 item, yang minus juga 32 item. Dan kalau kita lihat IW dengan W plus, nah di sini ada setengah I plus ditambah I minus. Wah, saya khawatir nggak dipahami nih ya. Mudah-mudahan ada yang paham bahwa
IW plus dan IW minus indicate the set of pixel where the corresponding noise pattern is positive. Kalau ini positif, kalau yang I minus negatif ya. Kalau mu IW plus represent the average value of set pixel yang memiliki positif noise pattern, sementara yang minusnya adalah negatif. Nah, watermark detection problem correspond to testing the hypothesis whether two randomly selected sets of pixels in a watermark image have the same mean. Because the image content can interfere with the watermark, especially in low frequency components, the reliability of the detector can be improved by applying match filtering before correlation. This decreases the contribution of the original image to the correlation. For instance, inilah. Jadi di sini harus kita bisa benar-benar pahamnya kalau kita mulai menggunakan MATLAB-nya ya untuk mencobanya. Kemudian kita lakukan deteksi edge seperti ini. Nah, ini menjadi lebih rumit. Seperti ini ya, dengan mendeteksi ya. Experimental results show that applying this filter before correlation significantly reduces error probability, even when the visual quality of the water image is seriously degraded before correlation. Jadi intinya gini. Intinya adalah kalau kita menitipkan noise ke dalam image ini, karena noise-nya ini adalah bilangan yang random dan randomnya sudah diatur sedemikian kemunculan minus dan plusnya itu separuh-separuh, maka energi rata-rata minus ini sebetulnya 0 gitu kalau dilihat polaritasnya. Nah, dan dengan rata-rata energi yang 0 polaritasnya ya, dan kalau kita menggunakan korelasi, nah korelasi ini kalau inner product, kalau dia benar-benar matching, itu akan nilainya maksimum, yaitu maksimum sejumlah N. Kalau N-nya 64, inner product ya dari, ini misalkan saya buat sebuah vektor, yang sederhana dulu ya, sebuah vektor A, itu vektornya misalnya minus 1, 1, 1. Mohon maaf. Nah, saya punya vektor B. Vektor B juga kayak gini. Nah, maka A dot B itu adalah, ya sebetulnya jumlah ya, I dari 1 sampai 4, karena elemennya N-nya 4-nya, N sama dengan 4. Antara AI di dot product dengan BI dengan perkalian. Nah, itu kan minus 1 kali minus 1 ditambah minus 1 kali ini, tambah ini, akhirnya 4 kan tuh. Gitu. Jadi korelasi itu inner product. Jumlahnya akan mendekati N kalau dia tidak banyak gangguan lain lagi. Akhirnya ketika kita tahu bilangan yang dimasukkan sebagai random, dan nanti kita inner product, maka akan didapatkan nilai yang besar. Kalau bilangannya kita tidak tahu, misalkan nih, kalau kebetulan saya punya vektor C, C-nya adalah 1, 1, kemudian minus 1, 1 misalkan. Karena kita tidak tahu watermark-nya. Maka kalau di inner product, lihat. A di inner product dengan C. Nah, minus 1, jadi minus 2. Kemudian ini minus 3. Ya. Ditambah 1, jadi minus 2. Tuh, di inner product sama dengan minus 2. Tidak maksimal nih. Kalau yang benar-benar mirip, ini akan mendekati N. Kalau tidak mirip, ya, kalau salah tebak, bukan secara random punya kita, maka tidak akan terdeteksi oleh orang lain. Semoga dapat difahami. Saya ingin bertanya dulu mengenai bagaimana kita menyimpan noise. Namanya juga pseudo noise, sebetulnya bukan noise asli, tetapi bit rahasia yang kita masukkan ya ke sana. Nah, coba di sini, dan untuk memudahkannya, makanya katanya harus menggunakan
difilter dulu si gambarnya supaya lebih mudah. Nih filter ini nih kalau digambarkan 3 dimensi, ya. Kalau digambarkan 3 dimensi nih, matriksnya kan kurang lebih kayak gitu tuh. Ya, muncul angka 8 di sini, padahal yang lain-lainnya -1, -1. Jadi kalau kain itu kayak ditusuk sama ini ya, sama bolpen dan dicari gitu sehingga lebih ditonjolkan gitu ya untuk menonjolkan piksel-pikselnya yang akan dihitung. Ini memang lebih canggih ya secara tekniknya. Bentar ya. Ups. Nah, kemudian nanti ada di frekuensi domain, yang tadi di spatial domain atau di time domain. Kalau satu dimensi karena gambar jadi X ya dari spatial domain. Nah, saya akan tanya dulu yang ini. Saya akan sampel aja salah satu ya. Saya mau cari ke atas namanya Vania. Monitor Vania. Monitor, Pak. Bisa paham nggak yang saya sampaikan, terutama yang terkait dengan ini ya, terkait dengan korelasi ini. Kita menyimpangkan random noise ke dalam image. Bisa dipahami nggak prosesnya, bagaimana cara menyimpannya dan bagaimana cara mendeteksinya? Oke, maaf Pak, tapi sebenarnya saya sebetulnya masih sedikit kurang paham karena tadi agak lost di bagian matematikanya Pak, agak kayak. Ya, memang ini kita ya di matematikanya. Yang penting prinsipnya dulu ya. Nah, ini sebetulnya pada saat kita melakukan cross korelasi ini. Oke, saya akan coba yang lain dulu ya. Kalau di antara kalian ada yang satu paham, memahamkan temennya pasti lebih gampang gitu. Saya akan mencoba ke Jesslyn. Halo, Pak. Jesslyn, coba saya akan hapus ini semua ya. Jesslyn, tolong disampaikan lagi, diterangkan lagi bagaimana proses menyisipkan pseudo-random noise ini. Sebetulnya pseudo-random code ini ya. Pseudo-random secret code sebenarnya lebih cocoknya. Silakan disampaikan yang sudah saya sampaikan. Maaf Pak, tadi saya juga agak lost kayak Fania di bagian matematikanya itu. Waduh, kira-kira siapa kalau gitu? Fania sama Jesslyn, mau manggil siapa nih yang bisa menerangkan ini kembali? Saya tidak akan menerangkan sebelum ada yang menerangkan dulu lah begitu. Ayo, disebutkan namanya siapa supaya mencoba menerangkan kembali. Ayo teman Anda sebut, mau ganjil mau genap, sebut aja yang sekiranya wah Kak dia bisa nih kayaknya udah ngerti nih. Ayo. Mungkin Nadia, Pak. Nadia, wah Nadia nih selalu disebut. Silakan. Halo pagi Nadia. Pak, suara aku masuk ya? Oke. Punya sebuah gambar image nih. Silakan kalau mau pakai anotasi dari ininya supaya untuk menunjukkan misalkan yang ini gitu gambarnya. Oke, mungkin dicoba dulu bentar Pak. Silakan. Atau saya menganotasi juga boleh. Ini kelihatan ya Pak? Ya, kelihatan. Oke. Ya kadang-kadang ada delay ya untuk nyampe ke semua peserta, itu mungkin 1 detik 2 detik lah gitu. Oke Pak. Mungkin setangkapnya saya itu, jadi pertama kita sebagai orang yang mau ngasih watermarknya itu pertama nentuin dulu sebuah key gitu, terus nanti berdasarkan key ini bakal di generate gitu sebuah pseudo random noise berupa watermark sinyal yang hasilnya tuh yang ini. Nah, terus nanti watermark sinyal ini tuh bakal dikali sama sebuah scale vector K yang nilainya itu biasanya kecil. Kalau misalnya dari skala 2, 5, 6 gitu misalnya cuma 2, 3 gitu.
pokoknya kecil supaya nggak mengganggu karena dia kan pada dasarnya noise gitu. Nah, terus nanti watermark yang dikali sama si scale factor K ini bakal dijumlahin sama original image yang kita punya di sini I namanya. Nah, kalau udah dijumlahin itu kita bakal menghasilkan image IW, itu artinya image yang udah ada watermarknya. Sebenarnya di sini jadi berarti tambahin noise-nya, cuman karena scale factor kecil nggak akan terlalu kelihatan bedanya gitu. Nah, tapi itu bisa dideteksi nantinya saat pakai perhitungan gitu ya, Pak, yang matematika tadi. Ya, perhitungannya pakai korelasi itu. Nah, ini sebetulnya kalau pakai MATLAB jadi sederhana ya, karena MATLAB kan bisa langsung perkalian matriks kayak gitu ya. Iya, betul. Bisa dicoba-coba atau kalian lebih senang menggunakan programming bisa juga sih. Nah, coba. Jadi prinsipnya penggunaan sudah bisa ya. Kan cukup jelas barusan bahwa kalau menambahkannya ke dalam image sudah jelas. Fania jelas ya, Jesselyn ya? Jelas, Pak. Ya, kalau ini angkanya itu setiap pikselnya 0 sampai 255 nih. Tapi kalau yang ini angkanya itu kalau enggak -1 ya kemungkinannya hanya 1 plus 1 gitu. Tetapi karena ada faktor K ini nih, sebetulnya nanti kalian bisa coba-coba kalau di MATLAB ya. K-nya mau berapa? Kalau K-nya besar bisa rusak nih gambarnya, bisa nggak kelihatan ya. Tapi K-nya kecil aja sehingga tidak terlalu banyak berubah. Sehingga akhirnya si watermark ini kan jadi minus K atau plus K gitu. Hanya dua kemungkinan dijumlahkan ke setiap pikselnya di sini. Nah, ditambahkan sehingga akhirnya si gambar ini ya, yang watermark image-nya itu kok jadi nggak ada bisa gambar ya di sini. Oke. Nah, ini sudah ditambahi watermark yang sulit dideteksi oleh lawan ini karena kalau dia tidak mengetahui user define key-nya maka susunan -1 plus 1-nya tidak akan kelihatan. Nah, pseudo random generator itu kan sifatnya gini ya. Ada angka yang di-generate 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya bisa sampai 4 miliar misalkan. Kalau dia generatornya menggunakan yang 32 bit misalkan ya. Kemudian menggunakan yang positifnya. Nah, ini indeks ke-0 bisa -1, indeks kedua bisa +1, -1 +1. Tapi ini sesuai dengan key-nya dia akan selalu persis sama. Dan kalau dijumlahkan, jumlah elemennya, nih saya jumlahkan. Meskipun ada 4 miliar, dijumlahkan ini 0 nih. Karena kurang lebih angka plus satunya ada 2 miliar, angka minus satunya ada 2 miliar. Jadi dia sebenarnya peluangnya kemunculannya 0,5. Supaya energi keseluruhan dari watermark itu polaritas ya, polaritasnya bukan energi, jadi polaritasnya atau amplitudenya totalnya adalah 0 gitu. Dan jumlahnya separuh-separuh ya setiap polaritasnya. Dan kalau kita gunakan, lihat ya, saya sekarang menggunakan inner product dengan dirinya sendiri. Dengan autokorelasi dikalikan -1 plus 1 -1 plus 1. Tuh. Kurang dikuadratkan, dijumlahkan. Berapa nih jumlahnya? Kalau saya tanpa mengkuadratkan jumlahnya kan 0. Kalau saya mengkuadratkannya atau diambil harga mutlaknya atau inner produknya sama aja, berapa di sini angkanya? N, Pak. Berapa? Sejumlah N-nya berapa? Sejumlah N ya, 4 miliar dalam hal ini gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan korelasi inner product, nah maka dia akan, nah sekarang saya geser nih, di sini -1, saya geser nih ya, di sini +1, di sini -1, atau saya ubah nih warnanya nih, saya hapus dulu, saya akan
Oke, nah ini adalah sinyal dia sendiri. Katakanlah tadi namanya W ya. Ini juga W. Saya punya sinyal yang namanya P misalnya ya. Saya namanya sinyal P. Sinyal P itu adalah sinyal W yang saya geser satu titik. Sehingga yang di sini jadi -1. Lihat nih, bergeser nih. Ini bergeser. Ini +1. Ini -1 lagi. -1, ini +1 ya. Kemudian ini +1. Nih, bergeser 1. Nah, kalau ini dibuat inner product, nilainya berapa? Dijumlahkan antara W dengan P. Nah, yang ini anggap saja 0 lah, begitulah. Tapi biasanya ya, dia itu mengambil dari sini. Kalau yang sebenarnya elemen yang terakhir akan disimpan di situ. Biasanya, supaya tidak 0. Melainkan, dan kemungkinan besar ini adalah +1. Karena di sini -1. Berapa nih inner product antara W dengan P? Berapa angkanya di sini? -4M ya, Pak. Bukan -4M. Itu nilainya nyaris 0 itu. Bahkan kalau memang 40 ini 0 persis gitu. Karena kalau dia bergeser, ini tidak match nih. Sehingga kalau dibuat grafiknya ya, grafiknya itu akan muncul kayak gini nih. Pada saat pergeserannya 0, itu dia langsung nilainya 4M karena panjangnya 4M di sini ya. Tapi kalau dia geserannya bukan yang lain, boleh jadi itu nilainya kecil di sini nih, kecil-kecil aja gitu. Enggak. Mungkin angka-angkanya itu puluhan lah begitu ya, ketika dia bergeser. Tapi langsung kalau panjangnya 4M ini tingginya ketika dia match itu maka dia 4M. Oleh karena itu di threshold. Tapi karena kita kan tadi NN-nya cuma 64 misalkan ya, 1 makroblok. Maka yang kita miliki N-nya itu ya di sekitar ini. Dan yang noise-nya bisa saja itu di sekitar misalkan 40 begitu ya, bervariasinya nih di sini. Dan ininya 64. Nah, itu cara mendeteksinya, yaitu dengan melakukan autokorelasi. Karena kita sudah punya yang namanya, kan kalau di decoder, dia juga mengenerate sinyal yang sama karena key-nya udah dibagi kan. Dipahami? Jesslyn, Fania, sama Nadia ya tadi ya? Iya, udah nangkep, Pak. Bahwa kita menggunakan korelasi ini untuk mendeteksi watermark kita. Karena dengan menggunakan korelasi, kita akan mendapatkan nilai yang tinggi inner product-nya atau korelasinya, autokorelasinya. Tapi kalau kita tidak ketahuan kodenya, maka nilainya kecil gitu, di bawah saja sini nih, gitu. Akhirnya kita bisa menyebutkan karena nilai dari cross korelasinya di atas sebuah threshold, kita buat T ini thresholdnya, maka kita bisa memastikan, oh itu ada watermark-nya. Fania bagaimana? Jesslyn, untuk wakil dari keseluruhan yang lain ya, sudah bisa dipahami? Lebih nangkep Kak. Nah, memang kita ya suka banyak langsung ketakutan dengan matematika pada umumnya, kecuali yang jenius-jenius lah ya. Jadi ketika melihat kayak gini langsung agak susah memahami, padahal ini apa namanya ya, kalau kita bisa menikmatinya justru akan lebih jelas kalau bicaranya di matematikanya. Ya, tapi ya saya berusaha kedua-duanya lah menjelaskan. Semoga bisa dipahami. Baiklah, kita akan presensi dulu. Nanti kita akan lanjutkan ya yang berdasarkan dari
frekuensi domain, yang tadi spasial domain menggunakan DCT nih. Nah, di sini agak sedikit tantangan juga nih pemahamannya ya, karena kita naik ke dimensi yang lebih rumit. Tapi inilah yang dipakai di lapangan ya, karena ini sangat robust ya, dari 4 faktor tadi watermark itu yang paling andal yang keempat ini, dan variasi-variasinya. Nah, kemudian nanti audio. Nah, ini watermark makanya rada panjang ya, karena ada beberapa hal yang harus kita pahami dengan baik. Silakan Teh Atina dicek dulu presensinya. Ya Pak. Sebentar. Saya ambil minum dulu ya. Sambil dicek aja siapa yang belum, biar langsung respon dan kemudian melakukan presensi. Ini di kelas 01 ya, yang ganjil itu yang belum Pandu Puncak, Muhammad Ilyas. Saya sambil share aja deh. Tadi siapa? Pandu, Muhammad Ilyas, Muhammad Hanif, Muhammad Farhan. Itu yang belum, silahkan. Bagi yang belum, masuk ke modul 15 ya, DRM, HKI, dan Realitas Virtual. Terus sini saya settingnya read modul. Hadir ya? Yang tadi belum presensi? Hadir, Teh. Hadir ya? Ini tadi Pandu udah, tinggal nih Elias sama Hanif belum, sama Muhammad Farhan belum. Enggak, ditunggu. Kalau di kelas satunya, kelas genap, ini baru 48 orang. Ada Rahmat, Nathaniel belum juga. Oh ya, tinggal berdua. Ini Rahmat sama Nathaniel ada nggak? Kayaknya Nggak ada berarti. Nggak ada ya? Ya. Ya, silahkan. Sudah cukup ya? Nama-nama yang belum? Ya Pak. Baiklah. Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita bubar? Tidak ada raise hand. Tidak ada ya. Nanti coba dibaca-baca lagi. Kalau bisa malahan dipraktekkan ya menggunakan MATLAB supaya lebih terasa dieksperimentasikan gitu, berapa faktor K-nya yang lebih baik dari sisi tampilan tidak merusak, tapi dari sisi deteksi lebih mudah. Nah, meskipun itu sih sebenarnya ya tidak terlalu banyak dipakai ya, yang nanti yang akan dipakai yang kita bahas yaitu dengan memodifikasi yang DCT-nya itu. Baik, kita akan tutup dulu presensinya. Teh Atina mohon dimasukkan ya di CX dan kita akan bubar dulu. Terima kasih. Salam sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih Pak. Baik, terima kasih.